Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iPodcast, podcastnya Al Istiqomah. Dengan saya Tina Rizky Fitriani. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial dari orang penting di Apika, kakak-kakak OSIS kita. Silakan perkenalkan diri dulu. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Nalimit Fazaro. Mungkin sebagian kalian sudah kenal dengan saya karena di video sebelumnya saya adalah mantan wakil ketua OSIS. Dan dengan saya Vivi Fia Ramadhani, Ketua OSIS tahun sekarang. Biasa dipanggil Vivi. Alamat rumah? alamat saya dari Mirit Desa Siti Bentar. Oke. Jabatan sebagai di OSIS tadi wakil ketua OSIS. Berarti ketuanya itu Ya, laki-laki. laki. Mesti kan kalau yang mimpin mesti itu lebih baiknya kan laki-laki gitu ya. Masa bakti tahun 2000. 23 sampai 2024. Gimana sih kira-kira pengalaman pertama kali masuk OSIS gimana? Kira-kira cara masuknya mungkin atau susah apa gampang? Kalau kita itu gimana ya? Kalau mungkin ini basisnya juga di pondok, jadinya kita jadi pilih sama kayak kakak kelas gitu yang tadinya jadi ketua OSIS, mungkin sudah paham dengan sifat kita. Jadi kita ditarik, kita juga nggak langsung masuk gitu, diseleksi dulu yang terbaik yang mana. Ya, Terus program-program mungkin yang selama ini di MTS Apika yang diurus oleh OSIS? kalau di masa bakti jabatan saya itu ada kas Jumat ya, terus ada Minggu bersih, juga ada setiap tahun enggak setiap tahun juga sih ya. Setiap itu habis ujian ada kelas meeting, juga ada Isra Mi'raj kan? Ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Kalau sekarang sedang kembangkan program-program baru lagi. Semoga kesananya sih bisa lebih itu ya, lebih bagus daripada sebelumnya. Kira-kira kalau misal kelas meeting lombanya tuh apa aja sih? Kalau Ada futsal, ada voli, juga di sini kan di pondok, jadi ada kaitannya dengan pondok, ada kiroah, ada lalaran dan lain-lain sebagainya. berarti keren ya. Iya. Terus berarti ada cowok sama cewek nih. Itu kalau suatu organisasi kalau misal nanti ada perkumpulan, itu berarti digabung atau masih tetap cowok sendiri, cewek sendiri? Kalau untuk kumpul ya ini memang agak susah karena di pondok juga kan mungkin bukan muhram gitu ya. Jadinya gini, kalau kita kumpul itu kita diskusi dulu sama ketuanya. Yang diskusi dulu itu ya kan selalu ketua wakilnya sebenarnya kan. Kalau udah sepakat mau kumpul nanti baru kumpul semua. Dan itu kumpulnya itu memang harus jaga jarak gitu kan, memang nggak boleh deket-deket. Jadi biasanya ini sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki. Juga nggak gampang gitu lah ngumpulin semua orang gitu. Jadinya agak susah, cari kesepakatan juga agak susah biasanya. Terus kira-kira kalau masuk ke OSIS nih, cara apa ya? Besok kan mungkin ada tahun ajaran baru, kayak berarti kita udah neliti adik kelas kita dari kelas 8 atau mungkin dari kelas 9 gitu. Kita lihat dari apanya sih, segi apanya sih kalau misal dia tuh pantas untuk jadi OSIS. Mungkin yang pertama tanggung jawab itu masih nomor 1 ya. Kita lihat tanggung jawabnya dia. Pertama biasanya kadang di pondok itu dikasih kayak amanah apa, dia bisa jalanin apa enggak. Kita dikasih amanah kecil-kecil dulu, dia sanggup atau tidak. Kerajinannya juga harus diikutsertakan. Kan nggak mungkin kalau OSIS contohin yang gini-gini kan nanti dicontoh sama di kelasnya itu nggak patut banget kalau yang nggak patut gitu. Jadi gimana ya, kurang pantas. Kalau misal telat atau mungkin bolos, kira-kira sanksi apa sih yang diberikan buat siswa-siswa yang bandel-bandel gitu? Ya kalau telat, kalau belum asmaan kita suruh asmaan dulu. Setelah itu jalan jongkok sampai ujung gerbang ke ujung tiang. Itu karena biasanya bandel banget ya. Kalau Iya, apalagi anak laki-laki kan? itu susah kalau diatur. Kita kan juga yang kalau sebagai OSIS perempuan itu nggak bisa megang yang laki-laki kan. Iya. Jadi kita serahin ke yang putra aja. Berarti nanti kita kerja sama bareng, tapi Iya. kita Punya batasan juga di Iya, situ. iya. Nggak boleh asal pegang gini-gini. Kan nggak pantas banget itu masa anak pondok kayak Kita- gitu. Pegang-pegangan dan
Terus kalau misal ada kasus-kasus apa gitu, cara menyelesaikannya mungkin berarti kita kayak kan pasti setiap organisasi ada masalah dan kalau kayak gitu kumpulnya tuh langsung apa sih kayak mungkin ngumpulinnya cara ngumpulin buat kumpul OSIS mungkin laki-laki sama perempuan tuh gimana? Yang terutama kita kumpulkan ide dulu. Sesudah kita kumpul, kita musyawarahkan. Sesudah selesai kita baru memanggil anggota untuk kumpul. Yang inti-inti itu yang kandidat dulu intinya mau bahas apa, masalahnya apa, nanti baru disampaikan ke anggota. Ya memang agak susah sih. Gitu soalnya kan kalau laki-laki tuh kadang jam-jam pagi biasanya kan untuk kita kumpul karena jam kalau di MTSBK itu kan siang karena Berarti masuk sekolah siang. Iya, karena gantiin itu sama yang bahasa Alia. Jadinya nanti jam-jam gitu kan enak banget buat tidur gitu ya. Jadinya kadang susah banget dibangunin sama temennya gitu, suruh bangunin ini lagi tidur. Ya Allah, kayak gimana gitu. Tapi kalau misal jam sekolah gitu, kalau misal kumpul Boleh, tapi harus izin dulu ke mahasiswaan gitu. Kan nggak mungkin kita langsung ambil jam pelajaran. Nanti kita juga bakal ketinggalan pelajaran juga kan. Nanti kita yang kena dampak. berarti kayaknya kalau misal ambil kumpul pas jam pelajaran banyak yang ikut ya? Iya, itu banyak kan ya soalnya kayak Lumayan buat bolos ya. gitu. Refreshing gitu. Enggak, saya nggak ikut pelajaran, saya ikut kumpul aja. Soalnya di kelas itu gini. Lah, itu udah sering kalau pas pagi itu lah Tidur semua ya? Itu nggak bisa. Ini kan berarti masa bakti 22. ini mantan wakil gitu Iya, kan. saya. Yang ini yang baru nih. Terus besok pasti ada yang baru lagi. Terus kira-kira apa aja sih kayak program mungkin unggulan atau mungkin ekskul di MTS Yapika? Kalau unggulan ada seni dan ada Sains. Sains itu ada IPA, IPS, MTK, seni ada seni kaligrafi, seni hydro. Dan juga ada satu lagi teman Banyak. David, ya. Kalau untuk ekstrakurikuler itu banyak. Biasanya non akademikan itu biasanya ada voli, ada futsal, badminton, sepak bola, terus masih ada lagi. Kira-kira kakaknya ini ikut apa? Ada Saya lebih ke futsalnya aja sih. Tapi saya kurang suka ke olahraga soalnya saya lebih ke mager. mageran. Iya. lebih enak itu baca buku sambil tiduran ya. Nanti walaupun endingnya akhirnya tidur. Ya biasa gitu, cari refreshing aja buat ikut futsal kan. Kalau jenuh gitu ya baca buku aja mesti ada pelarian untuk ikut futsal. Saya ikut nanti ya buat gitu aja refreshing kecil. Berarti kalau misal masuk siang nanti pulang sekitar jam berapa? Sekitar Jam asar ya. 4:30 asar lebih asar itu. Itu udah termasuk ada istirahat atau Sudah. enggak istirahat sama sekali? Ada istirahat. Ada. Istirahat kira-kira berapa menit atau setengah jam? Nah ini waktunya juga mepet ya. Jadi istirahatnya paling itu 10 sampai 15 menit. juga gak kerasa itu. Kayak Sedikit baru ya. Biasanya kan saya balik ke pondok mau pas istirahat gitu, yuk balik ke pondok. Lah pas baru sampai di gerbang udah masuk. Lah ini gimana ceritanya? Lah ya udah nggak jadi balik ke pondok, jadinya balik ke kelas nggak jadi ke pondok lagi. berarti biasanya sering ke pondok kalau istirahat. Iya lebih ke pondok sih. Ngapain kalau ke pondok? Kan udah ada kantin. Enak aja ke pondok gitu, nggak nanti tiduran sebentar di pondok kipas-kipas. Nanti kira-kira kegiatan habis sekolah itu apa sih sekitar kalau habis ya pulang sekolah? Pulang sekolah ya siap-siap untuk sholat. Setelah itu lalaran bareng-bareng. Oh, Habis bareng-bareng. itu free mungkin ya. Habis itu kan bisa lalaran itu sore, mepetnya itu habis itu harus maghrib. Biasanya bisa lalaran makan, sholat maghrib. Setelah itu baru ngaji gitu loh. Sampai malam, nanti malam takror. Habis itu tinggal. Kalau untuk yang kelas 9 sama kelas 12 ada mujahadah juga. Oh, jadi kayak khusus buat kelas 9 sama 12. Kira-kira spill sedikit lah kegiatan di pondok kayak sehari-hari mungkin apa aja sih kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau besok di sini, besok ada kelas mereka, mungkin besok juga mau jadi OSIS, bisa hubungi kakak Vivi dan ya kalau Mitfa kayaknya udah lulus ya. Kalau kegiatan-kegiatan di sini ya lebihnya ke hari itu aja
Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya itu jam 8 sampai jam 9 itu ada ngawas Mbah Yai. Itu untuk kelas 8 dan 9. Setelah itu free persiapan untuk sekolah. Nanti habis duhur baru sekolah. Ya nanti kalau sekolah itu dititipkan sama OSIS dulu. Asik ya di pondok gitu ya. Iya. Enak Banyak itu, temannya. Iya nggak kesepian. Kalau saya di rumah itu rasanya nggak punya teman, mainnya HP musik, nggak punya teman mau keluar gimana gitu kan, mestinya Iya, pasti malu di gitu rumah. ya, malu mau keluar. Berarti di sini nggak bawa HP kan? Enggak, Ya kalau misal ketahuan nih kira-kira apa sih? mungkin ditaksir ya. Taksir ya. Enggak, biasanya juga HP-nya itu nggak bakal dikembaliin sampai lulus. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Kayak kegiatan yang mungkin di sekolah yang paling inget di apa sih paling berkenang gitu di sekolah? Pas itu Maulud Nabi atau Isra Mi'raj kemarin atau Maulud Nabi? Kemarin ada acara Isra Mi'raj. Ada. Di mana tuh? Di Gor, tempatnya di Gor. Oh. Dan yang ngurus ini angkatannya Vivi. OSIS sekarang ya? Iya. Kira-kira apa aja sih yang biasanya kalau Isra Mi'raj itu Ya dilakukan Nanti- acara, ada yang sebagai inti, ada sebagai banyak kan lah dan lain-lain gitu. seru banget ya berarti? Ya seru. Itu putra-putri? Putra putri Nanti dipisah atau dipisah. Putra sebagian kanan, putri kiri. Jadi nggak boleh digabung gitu loh. Kita kan juga menerapkan prinsip Iya. pondok juga. Iya, Nggak boleh berarti asal kita- gabung gitu. Ya. berarti yang mantan OSIS ini cuma ngawasi doang? Apa Iya, udah lepas itu? Ya cuma kita ngawasi dari jauh. Kalau misal adik-adik OSIS kita yang sekarang ada salah, paling nanti dia cuma dibilangin ini gini-gini, cuma gini-begini, jangan kayak gini lagi. Jadi cuma kita mengingatkan, juga memberi masukan, jangan sampai kita lost gitu, itu nggak boleh, nanti malah Kayak- kasih bingung gitu. Iya, mau iya. Dulu juga ngerasain gitu kan, Iya. kayak sama kakak kelas dulu. Dan yang paling susah itu ngatur kelas 9 mestinya. Ya kakak kelas. Iya kakak kelas, kalau itunya juga mesti ada rasa gimana gitu kan, kalau mau bentak-bentak kelasnya nggak pantas. Dari Tapi kelas 1 udah tugas. tapi dianya yang malah ngelunjak gitu ya kalau dibilangin. Iya, biasa gitu. Berarti apa sih kasus apa yang paling itu kalau di OSIS susah gitu kalau anak-anak? Paling Bisa dibarisin kalau semaan, banyak yang bolos, kalau kena hukuman pada kabur. Ya banyak lah, bandel-bandel. itu nanti kalau kayak gitu diapain tuh? Apa nanti diberi sanksi yang lebih berat atau Biasanya nanti langsung dipanggil ke kepala sekolah. Langsung dipanggil. Kemarin juga ada pemanggilan untuk siswa-siswa yang bolos itu kemarin. Oh, berarti udah ketat banget ya. Iya, kayak gitu lah. Ya mungkin nanti ada yang berminat di sini. Terus kalau kelas 9 tuh di sini boleh itu nggak sih bawa-bawa kayak ya kan kalau di luar nih ya kan ya mungkin pakai bedak atau mungkin lipstick, kira-kira di sini boleh pakai kayak gitu nggak sih? Mungkin boleh, asal itu Boleh, enggak asal jangan enggak- tebal-tebal. Iya, Cuma cuma buat- sewajarnya aja, kayak cuma untuk biar Oh. enggak pucat atau apa, itu kan biasanya di luar rata-rata. Iya ya kan Untuk di luar lah ya kan. Iya, jadinya kalau di pondok itu enggak pantas, masa anak pondok kayak gini dilihat lawan jenis, kan rasanya itu enggak terlalu Iya, enggak iya. pantas gitu ya. Dulu ada nggak sih yang kakak kelas, mungkin kakak kelas kamu dulu? Pernah. Ya pernah Itu kasus itu? Siapa nggak salah anggota OSIS ya? Ada. Udah dibilangin bolak-balik, tapi cuma Ya biasalah kakak kelas ya. ya bandel gitu ya. Kalau yang ada kelas ada satu itu pernah sampai dipatahin. Berarti saking Saking Udah. bandelnya susah banget Bandel, dibilangin. mungkin osisnya udah gerem juga gitu ya. Akhirnya langsung dipatahin di tempat. Juga langsung bawa pembersih muka untuk yang kalau biasanya kan susah banget gitu ya. Langsung osis itu langsung bawa pembersih muka ke sekolah, langsung dihapus langsung di tempat itu. Udah. kalau kira-kira siswa-siswi ini mondok semua atau ada yang laju sih? Ada sebagian yang laju, tapi kebanyakan sih dari pondok. Oh, berarti kalau laju tuh nanti dia bawa motor sendiri atau Biasanya bawa kendaraan sendiri ya, atau juga dianterin? Oh, kebanyakan sih bawa motor sendiri. berarti nanti langsung parkir madrasah gitu, Iya, nanti madrasah. di baris. Terus osis ini nih kayak apa sih pengalaman lah
kalau jadi OSIS tuh gimana rasanya dulu? Apa sih kayak gimana pertama kali pas tahu kalau aku jadi OSIS? Gimana rasanya? Seneng atau Kalau pengalaman aku ya, dulu? ya dulu pengalaman aku itu gak nyangka aja gitu kan. Saya juga sering terlambat gitu ya. Kayak kok sekolahnya. tiba-tiba jadi Iya, OSIS? Lah, tahu-tahu itu udah dipanggil suruh jadi OSIS. Nah, kenapa saya gitu kan? Lah, habis pemilihan gitu mungkin kan Seleksi kan ya? Iya, seleksi. Saya kepilih, alhamdulillah juga. Tapi di situ juga nggak selalu mulus gitu ya. Iya, Mesti ada tahu. rintangannya juga kadang. Bareng-bareng juga nggak, mesti ada suka duka gitu kan, mesti selalu ada. Kalau untuk Vivi mungkin ada pengalaman sendiri juga. Kalau saya juga ya nggak menyangka saya bisa jadi seperti ini ya. Di situ juga kan di pondok jadi ya dipilih terus ya kita sudah kerjakan sama-sama saja ditanggung bareng. Kalau gitu harus kompak ya, solid. Iya, itu memang mendesak. Kalau ngambil keputusan Iya harus itu bener-bener benar. Itu. Ya gitulah. terus apa lagi ya? Berarti kalau misal jadi OSIS nih langsung seleksinya apa aja sih kira-kira? Ada seleksi fisik, mental. Wow. Ya, Berarti mungkin nanti untuk tahun besok saya sarankan sih untuk ada yang tertulis juga. Karena OSIS itu kan lebih yang dibutuhkan itu kan pola pikirnya. ya, seperti ya Ya. Untuk tahun besok juga ini ada pemilihan aksiom-aksiom gitu. Jadi nanti kalau ada adik-adik yang mau ikut bisa nanti hubungi kakak-kakak OSIS ya. Jadi bisa kita kumpulkan jadi satu, nanti bisa diseleksi kan? Ya, bisa diseleksi dan yang terbaik nanti kita lombakan. Berarti kira-kira udah banyak lomba-lomba yang diikuti oleh MTS Pika ya? Alhamdulillah sudah banyak. Ya, kemarin yang siswa Susi itu Iya, itu salah satunya ya. Bukan salah satunya lagi, malah banyak gitu. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi mungkin belum besok gantian ya teman-teman. Terus apa lagi kira-kira kalau misal nih rasanya tuh jadi OSIS pengen maksudnya pas udah mau berhenti jadi OSIS kayak mungkin nanti lepas jabatan kan pasti lihat-lihat adik-adik pas rasanya sedih nggak sih ninggalin momen-momen dulu pas bareng Ya, ingat mungkin agak susah gitu ya. Rasanya kan kita udah lama 1 tahun gitu ya, selalu bareng gitu, ngapain bareng, gini-gini bareng. Kalau mau dilupain gitu aja kan susah, mesti ada memori gitu. Ya tapi gimana lagi kan sudah ya ganti jabatan juga untuk yang selanjutnya. Tapi ya gitu kita juga nggak mungkin langsung putus gitu aja ya hubungannya. Jadi Masih nanti kita membimbing adik-adiknya. ya, jadi ada kumpul-kumpul briefing-briefing sama adik-adik. berarti masih sering kumpul kalau misal udah walaupun udah lepas jabatan Ya, ya? mungkin untuk bahas-bahas untuk bimbing-bimbing ada yang bawahnya lagi. Terus mungkin ada apa sih kayak kenangan paling indah gitu selama jadi OSIS tuh apa? Ya biasanya Pas saya paling berkenan itu ya kalau nggak di kelas meeting sama itu. kelas meeting. Iya, Acara-acara itu paling gitu. asik gitu ya. Banyak Dibanding kenangan. acara ada event-event, ruwet sendiri ngurusin gitu-gitunya. Misal ada siswa baru kayak gitu. Iya, itu malah lebih pusing. Kak di mana ininya di mana? Dulu pasti kan kalau misal ada siswa baru kayak kelasnya mungkin nanti di Iya. kelas apa. Berarti Harus diarahkan gitu kan nggak mungkin langsung dari nanti kan kasihan dia. gimana ini? Iya gitu loh. Terus berarti putra sama putri ini dipisah gitu kelasnya. Dipisah. Kira-kira Karena di basis pondok mungkin dipisah kan nggak boleh juga digabung sekelas gitu. Iya Mungkin sih, yang iya. dipisah itu cuma yang dipisah ya cuma yang MD saja, kalau yang Alia itu udah digabung satu kelas. Oh Alia udah digabung. Sekelas kira-kira berapa anak sih? Kurang lebih 30 anak. 30 anak banyak. Ya gitu deh. Ternyata emang jadi OSIS tuh gak semudah yang Enggak sih. kayak di orang-orang tuh enak banget jadi OSIS ya sana Mereka sini kan, iya mereka di- nggak tahu kita sebenarnya apa yang yang dirasain gitu. sama guru-guru kayak gini Iya gini. juga sih. Itu yang paling ribet itu kadang kalau ada event dadakan. Iya ya biasanya kayak tiba-tiba langsung Iya, suruh ini kayak gini. Kita juga mungkin ada kesibukan yang lain ya langsung. Ah ini gimana. Cara ngumpulin anaknya juga mungkin susah Iya, kan nggak susah. mungkin langsung maksudnya kayak dadakan kayak gitu. Ya ini juga terbatas kan kemarin juga kan. Kayak itu
itu juga biasanya kalau dana sih oke lancar. Tapi kalau cara pembagiannya misal tabrakan bentrokan antara misal kita pernah satu kali lagi mau Isra Mi'raj terus suruh bikin program mading karena ada penilaian madrasah gitu kesini, kita suruh bikin program-program ditulis jadi satu, kita bingung, akhirnya kita bagi 2 tugas. Ada yang sebelah sini, ada sebelah sini. Ya alhamdulillah sih jadi Ya emang harus gercep ya kalau jadi OSIS, karena sini harus bisa gerak, misalkan juga harus itu orbankan waktu banget kan untuk sekolah, kita harus siap gitu aja. Kayak nanti tiba-tiba ini langsung harus kayak gini. Kira-kira kalau gitu kan pasti suatu organisasi ada yang rajin, ada yang ya setiap itulah ya. Iya pasti. Kalau untuk orang-orang yang kayak gitu mungkin udah jadi OSIS dia, tapi dia mungkin malas kumpul atau gimana. Tuh apa sih? Kira-kira kamu nasihatin apa? Biasanya Apa ada sanksi tersendiri buat orang-orang kayak gitu? pertama dinasehatin kecil-kecil dulu ya, ayo berangkat, kasihan ini kayak gini kan, kita juga butuh nggak menghargai kan, Iya. kayak udah ayolah kita sebagai itu. Iya harusnya itu ikut kumpul semua ya, kan nggak gerak semua, tapi kadang ya kan kita susah ada yang susah, ada cari yang mufakat gitu, nanti pas kumpul kita udah mufakat gini tapi dianya karena nggak ikut kayak gini lah, kita bingung lagi tuh. Ntar kadang ngomong di belakang gitu. Iya biasa Aduh, biasa ya. aduh harus kebal banget ya. Emang udah Ya udah biasa kayak gitu. Berarti udah ada sanksi tersendiri nggak sih kalau misalnya gitu? Nanti berarti pelan dulu. Iya pelan dulu, kalau udah kelewatan batas itu ya jadi baru ya kalau yang putra ya hukum yang putra, kalau yang putri nanti yang putri sendiri. Terus kalau udah lepas jabatan tuh ngapain sih? Fokus. Biasanya lepas jabatan lebih ke kelas 9 ya Kan udah kelas 9 udah nih. kelas 9. Itu udah kelas 9 jadi kita fokusnya ke pelajaran karena bentar lagi kita lulus ngadepin ujian. Gak mungkin juga kita lulus karena gak belajar kan, itu gimana ya rasanya agak mustahil. Jadinya harus buru-buru gitu. Mau lanjut di mana nih kira-kira buat kamu? Kira-kira sih bisa 90% bisa di sini. Di MA ya Pika? Iya. Vivi masih lanjut di sini juga. di sini. Insya Allah ya. Terus apa kalian punya saudara mungkin atau teman yang di sini juga? Ada. Saya juga ada di sini. Ada di sini? Iya, cowok. Kelas berapa? Kelas 7. 7. Iya. Berarti baru masuk kemarin. Ini mau dijadiin OSIS enggak nih atau calon OSIS? Besok kita tes dulu. Seleksi lagi ya. Iya, seleksi. Kira-kira kalau gitu berapa sih satu organisasi itu berapa anak putra-putri? Kalau putra-putri kurang lebih sih 30. Itu putra-putri 15-15 atau putra 30 putri 30? Ya, tergantung sih, ada setengah. 50-50 gitu lah. Atau nanti nurut Ya, keputusan Sama pembimbingnya. juga sih. Gak mungkin kan juga kita ngambil keputusan tanpa ikut pembimbing, kan nanti kita malah bingung sendiri ini gimana gak ada yang bantuin, kan jadinya bingung. pembimbingnya siapa Kak? Sekarang Kepala madrasah. langsung kepala madrasah? Ya, Oh, berarti nanti tunggu keputusan dari kepala madrasah. Ya, ya jadi udah kira-kira ditanya tanya apa lagi? Ini bahasnya mau ditanya lagi nggak? Tekeran aja lah udah kita. Kayaknya udah nggak ada. Yaudah, kita tanya balik ya. Nah udah itu dia balik sih. Ya udah, sekarang tanya apa? Kelihatannya bagusnya juga itu ya, bendahara OSIS gitu ya kelihatannya. Gimana Nggak sih ada. jadi bendahara gitu? Rasanya jadi bendahara pusing apa enggak ngurusin? Pusing sih pastinya. Soalnya satu madrasah biasanya tuh kan ada kas madrasah kan. Iya. Setiap hari Jumat nanti kita urus pemasukan, pengeluaran sama nanti mungkin ada keperluan apa tiba-tiba yang buat beli ini, buat beli itu kan pasti. Ya harus tetap ditulis. Jadi ya pusing sih. Apalagi kan kita apa sih dua-dua kan, maksudnya Oke. ketua, wakil, nanti sekretaris ada 2 putra putri kan. Berarti bendahara juga mesti ada 2 kan? Yang satu Parah sih ya kalau. kamu juga tahu kan pastinya kamu Ya saya paham juga sih Iya. mestinya. setiap ya pasti nanti setiap angkatan
apa sih suatu organisasi ya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Ya mesti ada kekurangan kelebihan nggak? Ya ya. Sempurna nggak mungkin sih ya. Ini ketuanya siapa ya? Kalau pas masa kamu, coba. Kalau di angkatan saya itu Aflah. Kalau kamu? Kalau angkatan saya Nanda. Oh, yang kemarin itu Muhammad Nanda. Iya. Ada yang kemarin. Dia biasalah itu kan orang-orang pintar gitu ya, jadinya ikut sana sini, orang-orang penting gitu. Olimpiade itu ya. Iya. Terus wakilnya kamu sekretaris. Sekretaris tuh 2 kan? Iya. Maksudnya putra putri. Iya, putra-putri. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya Muhammad Anim dan Sabrina Rahayu. Bendahara Bendahara Muhammad Alfian dan Razida Nur Amalina. dan seterusnya seksi dan kalau angkatan kamu udah lama. Ya, kalau untuk sekretaris itu kalau yang putra itu ada Nasrul Mukhlis dan kalau yang perempuan jadi flashback ini. Kalau yang perempuan itu ada Salma Hairunisa. Kalau untuk bendahara ini ada Mbak Atina sendiri ya mesti ya, dan juga ada Radit. Ya kan Radit deh? Ya, tapi pas itu juga sempat ganti kan. Ya, mungkin karena agak lalai tugas kan. Gak apa-apa nanti Setiap orang pasti nanti ya ada kelebihan gitu ya. terus mau bahas apa lagi? Oke, bahas apa? Program-program untuk yang selanjutnya. Kira-kira mau apa aja sih program selanjutnya mungkin? Ya, mau buat mading dan lain-lain lah, belum dibeli semuanya. Saya juga saran sih ya, aslinya itu lomba kebersihan harus diadakan sih. So, biasanya setiap kelas jadinya effort banget gitu. Harus menang, biar dapat ini. Biasanya kalau ada hadiah mesti itu semangat. Siapa sih kalau hadiah yang nggak semangat? Apalagi itu satu kardus isinya makanan gitu. Oh. Berarti setiap hadiah itu makanan? Iya, biasanya kita lebih ke jajanan gitu sih, jajanan Biar ringan. bisa makan bareng-bareng satu kelas. Kalau kebersihan kan nanti dipinjam kelas ini hilang, itu lagi. Iya biasanya Iya. sapu apalagi. Iya sih. Nanti udah Walaupun nanti punya sendiri-sendiri kan, ya akhirnya hilang karena ambil ya, orang. karena rusak gitu. Mendingan makan aja sih biar langsung kenyang gitu loh, langsung masuk kan bareng-bareng juga langsung enak. Terus kalau misalnya hadiah, kenapa nggak coba untuk yang lain mungkin? Harus makanan. Wah, mungkin suka juga ya, lebih lebih simpel. enak, lebih simpel juga makanan, bisa disantap bareng-bareng lah. Itu nanti beli yang langsung yang besar itu Langsung yang atau besar. Terus yang besar kita Udah kadang di- bungkus kecil-kecil. bareng-bareng itu satu Iya, organisasi. jadi lebih murah gitu kan, menghemat biaya juga pengeluaran. Gak mungkin kita beli yang segini-segini tuh mesti udah mahal, harganya udah beda Udah lagi. nanti 18. Iya. Tahu. Ya. Ini mau dibahas apa lagi? Udah kayaknya. Udah habis. Oh, Oke. Kita cerita sedikit coba enggak sih, bukan. Kamu kalian cerita awal mondok nih kira-kira. Vivi dulu Jadi aja. siapa dulu? Ya. Kalau saya punya tetangga dan saya sering dengar ceritanya dia di pondok begini-begini, saya juga ingin, terus disulah saya datang ke pondok survei, terus ya saya langsung ingin, terus itu saya daftar dan akhirnya saya jadi di sini deh. Jadi di sini ada nangis-nangis gitu. Ya ada awalan sedih, kangen, tapi ya sudah di pondok mau gimana lagi, ya udah, tapi lama kelamaan ya sudah bertaksi di pondok, sudah sekarang sudah menjadi wakil, sudah banyak dan teman-teman lainnya lah banyak. Jadi betah ya. Ya betah. Beda suasana lagi kalau di rumah. Kalau kamu? Kalau saya sih biasa juga punya tetangga gitu. Aslinya saya mau di pondok sebelah mana gitu ya, tapi nggak jadi. Akhirnya saya ikut tetangga saya di sini. Saya sih effort aja gitu ya, gitu. Udah lah ya, aja. nurut. Iya nurut aja, kita udah lihat-lihat pondoknya. Oh lumayan juga ini, sekolahnya juga udah ada udah sampai ke jenjang perkuliahan juga. Jadi udah lengkap di sini kan. Kalau saya di sini sih oke fine, nggak nangis, tapi nangisnya nanti di kamar mandi. Oh, di kamar mandi nih berarti. Ya lebihnya kayak itu kan, nanti malu gitu di kamar mandi, kita nangis diem aja. Biasanya nulis kayak kalian nggak mesti punya buku Nulis. diari. Ya ada diari. Iya, apa
biasanya dibuka gitu. Ya, Nulisnya kira-kira kalau kamu nulis kayak gitu di mana aja sih? Di kamar mandi juga? Ya enggak, biasanya pas mau tidur ya, kalau enggak kita lagi sendirian. Sambil nangis gitu. Pengen pulang gak sih kalau misalnya? Kalau dibilang pengen pulang nih pengen pulang ya, tapi kan kembali lagi ini juga sebentar lagi liburan, kita tunggu aja, sabar dulu. Terus kalau kayak gitu kan ada penjengukan gitu. Kira-kira kalau penjengukan kalian tuh berapa minggu atau 1 bulan sekali atau? Kalau seringnya sih 1 bulan sekali sesuai jadwal penjengukan. Oh, kalau kamu kayaknya nih jiwa-jiwa. Setiap minggu ini. Oh, setiap minggu. Nah gitu, jadi kan saya juga punya adik baru gitu ya, kelihatannya juga Kayak ya, masih. Iya, jadinya dia yang kiriman, saya ikut kena gitu. Jadinya enak-enak aja. Dia bisa ketemu, saya bisa juga. Dia ngobrol sama orang tua gitu kan, saya mainan HP gitulah. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ditinggal gitu aja kan, menjaga kita mainan HP. Adalah biar dia ya. Kita betah juga juga. kiriman nggak mungkin kita mainan itu aja. Biasanya kan kita ada pelajaran gitu, kita nggak tahu apa. Biasanya kita searching di Google, kita cari-cari apa-apa kayak berita-berita baru gitu kan. Mungkin materi yang belum Iya. terlalu dipahami, kita bisa mumpung lagi penjengukan gitu kan ada HP. Iya gitu. Terus kalau misal kiriman ya kiriman ya. Di Iya. sini namanya kiriman. Oke, kiriman. Apa? Kan Mbak Atinya rumahnya jauh, terus gimana gitu kalau jengukan sih? Kalau saya sih jarang ya, soalnya lebih sering mungkin ditransfer. Jadi Nggak kangen gitu. ya kangen sih. Tapi kan nanti ada HP kan, kita bisa telepon mungkin ke mbak pengurus gitu. Ada Nggak pengen pulang gitu sekarang. pengen pulang. Kenapa nih pengen pulang? Ya nggak apa-apa, pengen pulang aja. Kangen. Biasa untuk anak-anak muda gitu kayak udah biasa kangen. Tapi ya kalau dibiarin aja ya. Tapi juga bingung nanti kalau udah pulang ngapain gitu. Di rumah? Gak ada teman. Iya. Kangen sama ini. Kayak udah biasa di pondok tuh rame gitu kan. Kalau di rumah nggak ada orang kayak sepi banget, ngapa-ngapain. Kalau mau keluar nanti mesti malu juga kan gak ada teman. Terus kalau makan biasanya itu, kalau di rumah makan sendiri kan, biasanya di sini tuh makan bareng-bareng kan. Kalau di rumah sendiri kayak sepi banget, gak ada. Kayak nggak nafsu makan gitu. Apa sih, walaupun ada handphone, ada televisi. Udah atau kenyang gitu. HP kayaknya deh. Iya, tapi itu nggak bisa kayak gantiin momen kita kayak di sini itu nggak bisa. Kita di sini aslinya oke fine aja, tapi cuma kayak kurang Ya. kayak yang untuk mengabadikan kayak kita kadang lagi kayak bercanda, contohnya bercanda sama teman. Iya, Ini kelihatannya lo bagus kalau ada HP. buat Coba ada rekam HP gitu. ya. Kan bisa dibuat Pasti video. banyak banget. Iya, mesti kan Kayak udah pondok. full gitu. Sampai Galeri. banyak banget yang nggak bisa bikin. Berapa HP buat nyimpen memori? Kalau di rumah ngapain aja sih kira-kira? Kalau saya sih cuma mantu-mantu itu nggak banyak ya. Habis itu kalau udah selesai ya Tidur lagi. iya tidur, Main HP. kayak sholat, makan, tidur lagi itu kayak nggak punya, iyalah kayak nggak punya kegiatan banget. Lebih enaknya di sini sih asik. Iya, Kayak soalnya walaupun di asik sini ya. kayak gini ya capek sih ya. Tapi mending di sini juga kan banyak teman nanti bisa curhat kayak gini. Kalau di rumah pasti apalagi yang anak tunggal. Aduh, sepi banget. Lewat HP itu nggak seenak kayak langsung kayak gini kan. Ya walaupun nanti telepon atau mungkin ya, Ya, itu chat-chat. Tapi beda aja kan Beda rasanya. suasana, nggak mungkin sama suasananya. Terus mungkin ada teman yang dari sini. Maksudnya di rumah ada teman yang dari sini ketemu mungkin kayak yang dulunya nggak kenal terus di sini terus Ya, saya jadi ada. kenal. Siapa tuh? Namanya Zulfa, itu tetangga. Ternyata gitu ya? Iya, itu tetangga desa saya. Saya kan saya MI, kebetulan saya MI dan Zulfa itu SD. Oh. Jadi nggak pernah ketemu gitu pas perkenalan. Itu ketemu pas satu kelas. Ya, kebetulan itu satu kelas. Ya Allah, kayak kenalan gitu ya, kayak kenalan. Namanya siapa? Namanya Zulfa, namanya Mitfa gitu kan. Orang mana? Sama-sama itu orang. Ternyata orang Sempor. Orang Sempor mana? Desa ini. Lah, kok bisa gitu ya nggak kenalnya di sini. Ternyata Ya, tetangga Iya, gitu. ternyata tetangga dan rumahnya tuh nggak jauh sih. Kalau saya pulang juga biasanya ke rumah Zulfa juga. Main terus ya? Di Iya, rumah. main terus biasanya seminggu itu full.
Astagfirullahaladzim. Ya tapi kan nggak lupa kita ngerjain pekerjaan rumah dulu, habis itu baru izin, Bu mau izin main sama ini, pasti boleh lah ya kan. Pergaulannya kan nggak mungkin itu aja. Oke, terus kira-kira pesan-pesan untuk adik-adik di rumah mungkin atau Narisok yang mau sekolah di sini? Untuk adik-adik tetap semangat mencari ilmu ya. Kalau yang mau di sini silakan nanti. Mungkin Siapa kayaknya bisa, ada linknya yang ya. Bisa jadi OSIS seperti Mbak Vivi juga ya. Nah, bisa coba mendaftar. Terus sebentar lagi ada pendaftaran baru gitu. Bisa Udah dibuka belum? sih. Kak? Sudah dibuka. Udah dibuka ya teman-teman. Jadi bisa segera mendaftar ke sini. Ya. Nanti bisa ketemu sama kita kok. Banyak orang-orang yang ya di sini Ya, hebat-hebat sih. ya alhamdulillah. Ini juga karena bimbingan kayak kita sih juga. Gak mungkin karena kita sendiri. Ya. Terus udah buat adik-adik, mungkin adik-adik kelas kayak kesan-pesan untuk semangat belajar. Ya intinya itu semangat belajar, raihlah prestasi setinggi mungkin, jangan sampai kalah sama teman-temannya juga kan. Semoga bisa lebih tinggi dari kita semua. Kalau misal yang pengen jadi OSIS, semoga kedepannya itu bisa tambah membuat ya lebih baik, membuat nama Yapika itu lebih maju gitu ya. Ada pesan nggak, Pi? Ya cukup segitu saja. Jangan jangan bandel-bandel Ya, buat itu adik-adik terutama. kelas. Kita capek ngurusinnya. Terutama saya, meskipun juga saya juga ngurusinnya banyak. Nurut gitu ya. Terus buat teman seangkatan mungkin ada Ya, intinya yang mau lulus besok. iya, oke. Kita semoga bisa lulus bareng, jangan sampai ada yang Jangan ada yang jangan galus. sampai yang tinggal kelas dong, nggak enak nanti masa sudah bareng ketinggalan satu kan. Ketinggalan satu, no. Rasanya kayak terkecil kan mesti. Kalau pesan untuk Nanda, selalu jaga solidaritas aja sih. Ya, buat ketos-ketos Ya, aku tuh OSIS gitu. para. Oke. Cukup sekian dari kami. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.